Damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita yang hidup. Amin. Saudaraku yang terkasih, kita kembali bertemu pada Minggu Keluarga di rumah kita masing-masing. Pada minggu ini kita disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dari kitab Yesaya pasal 63 yang diawali dari ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-16. Kita dengarkan firman Tuhan yang saya bacakan bagi kita yang tertulis pada kitabnya. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa, hambanya itu, di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung. Seperti ternak yang turun ke dalam lembah, Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Pandanglah dari sorga dan lihatlah dari kediamanmu yang kudus dan agung. Di manakah kecemburuanmu dan keperkasaanmu, hatimu yang tergerak dan kasih sayangmu? Janganlah kiranya engkau menahan diri. Bukankah engkau Bapa kami? Sungguh Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami, dan Israel tidak mengenal kami. Ya Tuhan, Engkau sendiri Bapa kami, namamu ialah penebus kami sejak dahulu kala. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, dimanapun berada, ada kisah seorang penipu yang ingin makan di restoran tanpa membayar. Dia memanfaatkan dan mengajak seorang anak pengemis untuk makan di restoran tersebut. Dia mengajak si anak dan mereka memasuki restoran dan makan di sana. Tentunya si anak sangat senang, sangat bahagia, bersukacita, karena seumur-umur dia tidak pernah makan dan menikmati makanan di restoran. Tujuan si ibu adalah untuk mengelabui pelayan restoran. Mereka memesan banyak makanan dan mereka makan dengan lahap. Kemudian penipu itu memesan beberapa makanan tambahan untuk dibawa pulang. Tidak berapa lama perempuan itu permisi kepada pelayan untuk pergi sebentar. Dan si pelayan
mengiyakan karena dia melihat bahwa anaknya masih tinggal di restoran itu. Tetapi saudaraku, si ibu berjanji untuk kembali, tetapi dia tidak pernah kembali. Kemudian sang pelayan mendekati si anak dan bertanya, "Di manakah ibumu? Kenapa belum kembali?" Si anak menjawab, "Dia bukan ibuku. Bahkan saya tidak mengenal dia." Si ibu tidak pernah kembali ke restoran itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Minggu Pentakosta adalah penggenapan janji Tuhan Yesus Kristus setelah dia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tuhan telah menggenapi janjinya dengan memberikan Roh Kudus bagi kita. Dan janji itu menjadi pegangan bagi hidup saya, hidup kita, hidup orang percaya, hidup umat manusia. Karena itu saudaraku, jadilah orang yang menggenapi janji-janji. Bukan menjadi orang janji hanya tinggal janji. Manang perjanji koling dalam bahasa Batak. Jangan menjadi orang yang gampang mengumbar janji, yang gampang memberi janji. Tetapi jadilah orang yang setia menepati dan melakukan janjinya sebagaimana Tuhan Yesus Kristus. Firman ini memberikan kita penguatan, penghiburan, dan keselamatan. Saudaraku dimanapun berada, damai sejahtera Tuhan kiranya menyertai kita saat ini. Dan satu hal yang kita rayakan dengan sukacita di pesta turunnya Roh Kudus ialah bahwa Allah mengutus Roh-Nya kepada kita untuk berdiam dan bekerja di dalam diri dan hidup kita manusia yang tak luput dari dosa dan penuh kelemahan. Bukan untuk menghukum, melainkan menuntun kita kepada keselamatan, menuntun kita kepada kehidupan, menuntun kita kepada sukacita. Dan itu dilakukannya bukan karena kebenaran kita, melainkan karena kasih setianya kepada kita. Dapatkah saudara-saudara bayangkan hidup orang percaya tanpa Roh Kudus? Kita seperti berjalan tak tentu arah. Kita seperti berjalan di persimpangan jalan, tidak tahu menuju jalan yang mana. Kita lemah menghadapi cobaan-cobaan. Kita akan murung, kita akan kering. Kita tak berhikmat, tidak ada kreatif dan tidak ada inovatif. Dan kita tidak dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Kita kehilangan semangat, tidak terbayangkan rasanya ditinggalkan Roh Allah. Inilah yang coba disampaikan oleh Nabi Yesaya lewat doanya dalam Yesaya 63 ayat 11 hingga 16 dalam firman ini. Allah memang kecewa terhadap bangsa-bangsanya. Mereka melukai hati Allah sehingga Ia memusuhi mereka. Namun
Yesaya mencoba untuk mengingatkan kembali perbuatan-perbuatan Allah yang besar bagi bangsa tersebut sejak zaman Musa. Allah yang telah menaruh Roh Kudus-Nya ke dalam hati mereka dalam ayat 11. Dan Roh Tuhan itu yang membawa mereka ke tempat perhentian seperti kawanan ternak yang turun ke dalam lembah. Dengan bahasa yang indah Yesaya menyerukan kepada Allah, "Bukankah Engkau Bapa kami? Ya Tuhan, Engkau sendiri Bapa kami." Saudaraku yang terkasih dimanapun berada, mengapa Roh Tuhan membawa, menuntun dan memimpin perjalanan hidup kita masa lampau, masa kini dan masa yang akan datang? Agar kita tidak akan pernah memberontak, kita tidak pernah tersandung, bahkan tidak pernah melupakan segala apa yang Tuhan perbuat, dan selalu mengingat segala perbuatan Tuhan dan kasih setia-Nya serta belas kasihan-Nya yang besar yang telah menebus dan menyelamatkan kita. Sebagaimana Kristus tidak akan pernah terlupakan dalam sejarah kehidupan kita dan dunia ini yang telah menebus, menyelamatkan kita, saya, dan dunia ini. Roh Tuhan yang membawa, menuntun, memimpin kita sehingga kita membuat nama yang abadi dan agung bagi Tuhan dalam masa-masa sulit dan masa-masa berat yang kita hadapi ini, saudaraku yang terkasih. Yang dihadapi bangsa kita dan bangsa di dunia ini, pandemi COVID-19. Kita harus mengingat perbuatan baik Tuhan. Kita harus mengingat kasih setia-Nya dan belas kasih-Nya yang besar kepada kita. Roh Tuhan yang membawa, menuntun, memimpin kita sampai berakhirnya, sampai berlalunya, matinya pandemi COVID-19 ini, dan sampai ke tempat perhentian kesukaan, sukacita yang besar. Roh Tuhan yang memampukan kita untuk mengingat, memasyurkan segala perbuatan Tuhan dan kasih setia-Nya serta belas kasih-Nya yang besar telah menebus, menyelamatkan kita di dalam Yesus, sehingga kita membuat nama Tuhan yang abadi dan agung. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku sekalian, lewat perayaan turunnya Roh Kudus kali ini kita diingatkan agar dalam doa-doa kita, khususnya di tengah pandemi COVID-19 ini, dalam kerendahan hati kita berani mengingatkan Allah akan kebaikan-kebaikan yang sudah Dia lakukan selama ini, hingga mengutus Roh-Nya berada di dalam dan di antara kita, walau kita adalah manusia yang tak luput dari kelemahan-kelemahannya, agar ia mengingat bahwa Dialah Allah dan penyelamat. Saudaraku, bukan karena Allah itu pelupa, tetapi karena kita perlu mempersaksikan perbuatan-perbuatannya agar kita jangan lupa. Lebih dari itu, seperti doa Yesaya, kita juga memohon kepada Dia agar Roh-Nya tidak meninggalkan kita, agar kita tidak berjalan dalam tuntunan Roh-Nya menuju kepada keselamatan, kehidupan, dan sukacita kini dan nanti, agar kita tetap tahu mana yang baik dan buruk, mampu melawan yang jahat dan melakukan yang baik, agar di tengah pandemi ini kita tetap menang melawan aneka pencobaan, seperti melakukan kekerasan dalam rumah tangga, abai terhadap keselamatan bersama, dan tindak kekerasan lainnya. Saudaraku,
Roh Tuhan jugalah yang kiranya menuntun kita untuk tetap setia bertahan melewati segala kesulitan ini. Roh Tuhan yang membuat kita secara sadar dan dewasa tetap menjaga jarak fisik, menggunakan masker, mencuci tangan dalam memasuki new normal kehidupan kita. Roh Tuhan yang menguatkan kita untuk berpengharapan pada Dia, Allah Bapa penyelamat kita. Kiranya pandemi COVID-19 ini akan segera berlalu. Salam sehat saudaraku. Amin.